Apa? Lena. Udah. Cek. Ya baik, terima kasih rekan-rekan, mohon maaf ya. Sudah lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita lihat bersama ya, kita sudah melalui tahap-tahap panjang. Rekan-rekan juga mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilaporkan oleh NM, kemudian kita memeriksa saksi-saksi yang jelas, mengumpulkan barang bukti, lanjut juga dari semua yang sudah kita periksa, lanjut saksi terlapor sudah kita periksa kemarin, kemudian jatuh lagi kita status alih tersangka ya. Kemudian malam ini kita sudah menetapkan penahanan ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Oleh karena itu kita pada malam ini kita harus bisa di sini semua berkumpul ya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman ya. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke. Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Park View yang beralamat di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lanjut korban, anak korban yang berinisial LM, perempuan 17 tahun. Lanjut kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Kemudian nanti kronologisnya sebelah saya adalah Kanit PPA AKP Citra. Mohon izin Mbak untuk melanjutkan kronologisnya yang jelas dari tahap demi tahap ya. Kanit PPA dan anggota dari PPA terutama sudah bekerja sesuai dengan SOP. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim Ajun Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024. Pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Kemudian selanjutnya kita melakukan koordinasi juga dengan Peksos untuk melakukan pendampingan asesmen anak korban.
Kita juga sudah melakukan pemeriksaan laboratorium forensik digital, sudah melakukan uji lab for darah anak korban di Barreskrim Polri, kemudian melakukan pemeriksaan ahli forensik objin dari RSCM. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan ahli pidana. Lalu rencana tindak lanjut selanjutnya kita akan melakukan penyusunan berkas perkara, kemudian kita akan mengirimkan berkas tersebut ke JPU. Gitu, Ya. Baik, terima kasih buat Ibu Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Mohon izin rekan-rekan, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ya. Ada berapa kali dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh PA? Untuk itu yang jelas sudah beberapa kali itu diduga, ya, diduga dilakukan oleh VA. Untuk sementara ini masih kita semua kumpulkan, jelas untuk mengumpulkan semua barang bukti dan keterangan itu untuk melengkapi berkas yang ada. Ya, ada lagi? Bu, ini kan kalau dari keterangan Noli kemarin kan bahwa keterangannya beda sehingga yang membuat FAB jadi tersangka ini karena keterangan yang terbaru. Nah, kalau boleh tahu keterangan apa sih sehingga bisa dia? Ya, keterangan-keterangan itu pasti kita kumpulkan, ya. Kemudian itu biarlah nanti kita jika memang sampai di pengadilan itu nanti dibuka. Ya, oke. Ya, artinya apakah keterangan yang pertama itu tidak dipakai atau seperti apa? Semua pasti kita kumpulkan. Yang jelas semua kita kumpulkan, kemudian kita jadikan satu, memperjelas kasus yang ada. Itu. Dan apa yang menyebabkan akhirnya Fadel ditetapkan sebagai tersangka, sementara kan Fadel juga dimintain keterangan juga, Betul. gitu loh, Bu. Betul. Artinya apakah keterangan dari Fadel itu tetap dipertimbangkan atau gimana, Bu? Ya, kembali lagi. Semua keterangan untuk memperjelas kasus yang ada pasti kita kumpulkan. Oleh karena itu, alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli itu yang memperjelas. Ya, itu. Ya, apalagi ada lagi. Dan mohon kondisi izin. artinya Fadel saat ini seperti apa masa tahanannya sendiri? Ya, untuk sementara ini kita sudah menetapkan surat penahanan, ya, sudah diterbitkan 20 hari ke depan. Ya, Mbak, ya, izin. Nah, itu yang dilakukan karena memang mengumpulkan semua, menjadikan berkas, melengkapi berkas. Ya. Oke, mungkin kita bisa tanya ke Fadel. Cukup ya. Ada yang sampaikan nggak? Fadel ada yang sampaikan? Satu kata dua kata Bu. Ya. Mungkin sepertinya senyumnya mengandung banyak makna nih. Mungkin ada yang sampaikan 1-2 kata gitu. Terlihat ada kekecewaan dari wajah Fadel. Cukup ya. Ada lagi. Ya, 1-2 kata dari Fadel. 1-2 kata dari Fadel mungkin seperti. 1-2 kata dari Fadel. Ancaman paling singkat 5 tahun, paling tinggi 15 tahun. Pasalnya Bu, Pasalnya 76D Junto 81 ayat 1. Ya. Bu, sedikit Bu dari Fadel. Iya, dari Fadel, Bu, sepatah 2 patah. dua kata Bu. Itu senyumannya mengandung banyak makna tuh, Bu. Artinya dari Fadel sendiri kan Padel udah begini, berarti Padel sudah. Ini masih sayang nggak? Ya. saya nggak, mungkin boleh diperlihatkan sedikit satu artinya Fadel sendiri apa aja. Oh iya, iya Pak. Bukti-buktinya kita angkat ya. Ibu sedikit dong, berarti Fadel masih bisa membela diri atau gimana, Bu? Nanti di persidangan ya. Itu handphone milik siapa itu? Ini kan lagi live. Gimana dia? Ada gimana? Satu kata dua kata aja. Dengan hasilnya gimana Del? Gimana Del? Del, keterangan terbaru nih bikin lu jadi tersangka gimana? Lo kayaknya nggak puas banget Fadel. Jadi tersangka kenapa Fadel? Fadel ada yang mau sampaikan? Apa nanti? Tapi jalan masih jatuh. Oh. Saya jelaskan di dirimu hanya senyum aja nih. Menurut gimana nih, Pak? Udah.
perjalanan. Ya kalau perjalanan dari pertama juga. Omar, gimana menguatkan Fadel, Omar? Omar, selesai. Oke. Omar. Oke, Pak Omar. Terima kasih. Makasih Bu. Sabar. Nanti alasan penetapan hari ini terhitung 20 hari ke depan seperti apa mungkin alasan? Iya, jadi kita kemarin bersama ya, makasih rekan-rekan Marijin, kemarin kita memeriksa sebagai saksi. Lanjut setelah itu kita alih status menjadi tersangka kepada VA ya. Dan hari ini kita menetapkan sebagai surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan. Tentunya kita lihat bersama ya, karena apa itu ada pasti tahap-tahapnya. Mulai kita memeriksa saksi-saksi, kemudian dari barang bukti, alat bukti jelas ya, itu yang memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NM. Ya itu yang jelas. Kemudian sebelum kita menetapkan tersangka juga kita gelar perkara tentunya. Gelar perkara itu semua dilihat ya di situ. Kemudian dari pimpinan dari Polda Metro Jaya juga melihat dari Wasidi, kemudian Renata Krim dan juga yang jelas dari kita juga dari unit kita, dari Siwas, kemudian Sikum, dan juga dari Propam tentunya. Nah ini yang memperkuat semua yang ada. Oleh karena itu kita menetapkan seseorang dari saksi terlapor menjadi tersangka ya kemarin. Lanjut, oleh karena itu kenapa hari ini kita menetapkan surat perintah penahanan sudah jelas, karena memang kita harus melengkapi mindik-mindik ya, administrasi penyidikan itu. Jadi semua harus dilengkapi rekan-rekan ya, tidak mudah menjadi penyidik ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah menjadi bagian dari Polres Metro Jakarta Selatan memberitakan ya, kemudian kita bekerja diberitakan itu menjadi menurut saya apresiasi kepada rekan-rekan media semua ya. Wanti mungkin terkait soal barang bukti yang sudah cukup seperti apa aja barang bukti? Iya, barang bukti yang jelas ya dari HP, kemudian dari yang ada dikumpulkan ya, itu yang jelas ada di penyidik. Mungkin pasal berapa ini Pasal yang diterapkan yaitu 76D Undang-Undang Perlindungan Anak 76D Junto 81 ayat 1 ya. Nanti ini kan udah berjalan 7 bulan ya. Kenapa baru sekarang terungkap? Ya kita dari penyidik tentunya ya, dari penyidik itu sudah memperjelas ya, untuk memperjelas. Tapi nanti kita uji di pengadilan. Oke, Unti. Ini kan selama ini 7 bulan kan apa Unti? Keterangannya si Fadil nama ngomong kenapa Unti? Ya kalau itu memang haknya. Ya kan tadi sudah dari rekan-rekan media sudah meminta, tapi dari VA sendiri yang tidak bicara ya, itu memang haknya. Itu saja. Ini kan sampai 7 bulan ini kan Iya. keterangan Selawi kan hampir menyerupai sama ke Fadil ya. Tiba-tiba berubah. Mungkin apa itu yang bisa akhirnya dia tersangka seperti itu? Semua rekan-rekan mohon izin, semua dilakukan di penyidik. Tapi sejauh ini Fadil kooperatif? Iya betul. Jadi semua yang ditanya kalau memang kita bertanya pasti dijawab oleh pihak. Ya itu menurut saya bagus ya, aktif untuk menjawab apa pertanyaan dari penyidik pasti dijawab oleh pihak. Tapi ada yang dibantah nggak sih dari mungkin dari
Pemeriksaan Loli dibantah oleh FPA. Yang jelas rekan-rekan mohon izin ya, untuk isi kemudian semuanya pasti dikumpulkan oleh penyidik ya. Nanti kita uji di pengadilan. Konfirmasi untuk katanya kabarnya memang ada pengakuan daripada yang meskipun sampai 10 kali kita membeli obat amosi melalui online. Itu nanti kita lihat ya, karena memang di sini saya tidak bisa menerangkan karena memang bukan kapasitas saya ya. Saya jelas di sini kita sudah menahan dengan surat perintah penahanan. Nanti untuk 20 hari ke depan apa yang akan Yang dilakukan oleh penyidik yaitu melengkapi berkas ya untuk segera dikirim ke kejaksaan. lewat dari 20 hari? Jika memang lewat dari 20 hari, kita mempunyai waktu 40 hari ya. Itu sudah diatur di dalam undang-undang. Artinya 20 hari ke depan lagi. P21. Bu Nurma, terkait dari pihak keluarga Padel sendiri kan mengajukan istilahnya penangguhan penahanan. Mungkin sudah ada layangan itu ke pihak penyidik. Oh, kalau itu sudah dilayangkan, ya sudah dilayangkan, itu memang hak dari keluarga. Kapan persisnya? Kemarin, ya. Jadi kemarin setelah dibikin hari ini sudah masuk ke penyidik. Oke, yuk. Makasih Anti.